Halo, selamat siang Nawak Kreatif. Bertemu kembali dengan saya kembali, yaitu Eko Syah, bersama di podcast MCC. Masuk Pak Eko. Masuk. Pada siang hari ini kami kedatangan 3 tamu istimewa ini, yaitu kaum milenial, kaum muda, kayaknya penggerak Kota Malang. Salah satu penggerak Kota Malang. Ini ada beberapa tokoh muda yang sampai hari ini sudah banyak usahanya dan juga sudah berkiprah di Kota Malang terkait dengan usaha-usaha mikro dan lain sebagainya. Dan sengaja tadi datang ke MCC, bertanya ini gedung apa sih ini? Ternyata ada yang masih 1 kali datang ke MCC, ada yang belum. Nah ini padahal ini adalah Kota Malang, yang MCC ada di Kota Malang. Dan ini kayaknya cuma dilihat dari luar saja, tapi setelah masuk ada beberapa kegiatan yang cukup ramai di lantai 2 sampai lantai 7. Ternyata ternyata ada ini di MCC. Kita tahu bahwa yang di depan saya ini ada Mas Rijo. Siap. Rijo ini kayaknya dulu terkenalnya dengan barbershop Rijo. Barbershop Rijo. Lah ini semua tahu lah. Kayaknya cowok ganteng ini selalu banyak diingat orang. Kalau yang jajanya kan nggak diingat itu yang ganteng-ganteng. Jadi saya ingin tahu Nawak Kreatif nanti bagaimana kesan Mas Rijo setelah melihat MCC ini. Mungkin ada sesuatu yang lebih, ternyata dulu tidak pernah lihat, hanya mendengar. Betul. Ternyata melihat. Bagaimana Mas Jo ini? Panggil Mas Jo aja nih biar Mas cepat. Jo aja ya. Iya. Gimana Mas Jo? Selamat pagi atau siang ya Pak? Atau siang. malam jangan-jangan. Selamat siang Nawak Kreatif. Selama ini saya lewat doang Pak. Lewat doang, ngelihat MCC ini sebuah bangunan yang daya tariknya tinggi tapi belum sempat masuk. Iya. Sudah sempat berapa kali undangan-undangan tapi belum sempat mengenal lebih dalam mengenai MCC. Keberadaan MCC saya lihat dari luar sungguh menarik banyak orang. Kenapa? Karena energinya positif. Iya. Baru kali ini saya diundang sama empuknya ini kaitannya. Empuknya Malang Kreatif sama teman-teman kreatif. Ternyata di dalam dari lantai 1 sampai lantai 7 tadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh teman-teman MCC. Terus banyak sekali anak-anak muda yang ada juga di MCC. Baru kali ini saya ngeliat juga, tadi saya mendengar ada kurang lebih 200 atau 300 kegiatan yang diselenggarakan di Kota Malang, khususnya di MCC. Ini membuat saya, ini keren ini, gitu. Satu tempat yang bisa menjadi sentralisasi kreatif, khususnya Kota Malang. Anak-anak muda tidak perlu jauh kemana-mana, tapi bisa punya satu tempat untuk mereka bisa berkreasi. Ada fashion tadi, ada kuliner, ada madrasah juga, kegiatan. Ada gedung yang bisa juga serbaguna. Terus juga ada gymnya juga ternyata, ada gymnya juga. Jadi lengkap sekali sebenarnya. Nah ini tinggal nanti tugasnya kita semua membawa dan membuka mata Kota Malang bahwa kita punya sesuatu yang menjadi daya tarik. Bahkan orang dari luar kota ini bisa kita undang kemari. Bahkan katanya tadi ada dari Sri Lanka ya Mas ya? Ya, dari mau datang hip hop mau datang kemari untuk podcast di sini, kan luar biasa. Nah gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi adanya MCC di Kota Malang, kreasi dari anak-anak muda. Mungkin ini mimpi-mimpi para teman-teman kita, anak muda kita yang hari ini terrealisasi. Meskipun tetangga baru kali ini kesini ya. Iya Pak, baru assalamualaikum. Wah ini saya dengar-dengar ini Mas Jo juga terpilih jadi ketua Kadin. Alhamdulillah ketua Kadin. Dagang dan Industri kan. Betul. Nah, ini mungkin dengan keberadaan MCC kemudian ini sudah dilantik belum ya? Belum ya? Sudah dilantik untuk ketua tapi pengurusnya nanti bulan depan. Nah ini berarti sudah ada aktivitas ini. Betul. Karena kayaknya dengan banyak UMKM ini saya ingin tahu nih Kadin nantinya itu mau dikemanakan. Nah gitu ya. Betul. Harus apa? Harus lari
jalan Maraton. pelan-pelan atau maraton? Ini Kadinnya gimana ini nanti? Iya. Maju. Kadin Kota Malang ini challenge baru buat saya sebenarnya. Diberikan amanah sebagai ketua Kadin ini ya bukan main-main lah. Kalau HIPMI ini kan kita bisa main-main ini kalau HIPMI ya, karena himpunan pengusaha muda. Tapi kalau udah bicara karena muda suka bermain-main. Nah itu karena sekarang sudah Kadin dewasa, nggak boleh main-main lagi. Karena kita kan UMKM Pak, usaha main-main keuntungan miliaran. Iya. Nah waktu diamanahkan sebagai ketua Kadin oleh Pak Edi Wahyono, ini kita harus bergerak cepat. Artinya bagaimana Kadin ini bisa memberikan dampak kepada UMKM juga untuk mereka bisa naik kelas, untuk mereka bisa bangkit, untuk mereka bisa kuat, untuk mereka bisa sukses, bukan hanya di lokal saja tapi membawa mereka ke tingkatan nasional. Bahkan tadi juga ada satu perusahaan di sini di MCC yang juga tadi kita ngobrol-ngobrol untuk siap bisa membantu juga teman-teman berkolaborasi dengan HIPMI, dengan Kadin untuk bisa ekspor. Nah ini kan sangat bagus. Artinya artinya kolaborasinya ini sudah ditoto nih, ketemu di ekosistem yang sangat subur di MCC. Jadi harapan kita nih memang Kadin Kota Malang bukan hanya sebagai gagah-gagahan doang, tapi bisa memberikan dampak kepada UMKM, memberikan keamanan kepada investor yang masuk di Kota Malang dan pengusaha-pengusaha gitu Pak. Iya, berarti harus dilibatkan semua ya nanti. Semua, termasuk Pak Eko Syah ini harus terlibat, cocok gitu. Wah ini, tapi Pak Eko Syah bukan host loh ya? Oh bukan ya? Oke, Mas Jo ini, wah ini luar biasa. Jadi perjalanan Mas Jo ini dari seorang pengusaha, kemudian menjadi HIPMI, ketua HIPMI. Sekarang beralih kepada ketua Kadin. Karena mungkin faktor usia mungkin ya. HIPMI berubah menjadi Kadin ini apa karena usianya sudah melebihi batas atau bagaimana ini? Sehingga berubah menjadi Kadinnya ini luar biasa nanti. Selanjutnya saya Nawa Kreatif ini saya juga didampingi juga Mas Jo ini kayaknya didampingi dari penerus HIPMI. Betul. Ketuanya yaitu Mbak Kartika. Selamat siang Mbak Kartika. Selamat siang Pak Eko. Masuk Pak Eko. Wah ini sesuai dengan podcast kita, masuk Pak Eko. Masuk di podcast ini. Ini Mbak Kartika ini juga sebagai di bidangnya pendidikan ya Mbak Kartika ya. Ini luar biasa. Ibu-ibu ini sukanya juga pendidikan sehingga jadi usahanya adalah dari dunia pendidikan dan juga sebagai ketua HIPMI. Sampai hari ini juga terima kasih ya Mbak Kartika sudah hadir di MCC. Terus lihat-lihat ternyata baru kali ini meskipun tetangga sendiri, ternyata semua tetangga tapi jarang masuk MCC. Ini saya ingin tahu kesannya dulu nih sebelum saya bertanya tentang bagaimana sih HIPMI di Malang ini. Karena ini kayaknya sudah mulai menggeliat bangkit ini HIPMI. Kemudian ada juga beberapa orang anggota HIPMI mungkin sudah mulai usaha, kemudian dari usaha kecil sampai menengah dan besar. Sekarang mau tanya nih Mbak, sudah keliling dari lantai 1 sampai lantai 7 tadi capek, kemudian terkesan atau bagaimana di MCC nih? Kesan pertama adalah ya benar terkesan. Mungkin bapak-bapak di sini tadi sudah mulai sadar, mungkin mas-mas bukan bapak-bapak ya, mas-mas, abang-abang. Mungkin teman-temannya di sana juga sudah melihat tadi saya bolak-balik gini Pak Eko. Saya mau sombong Pak Eko. Oh iya, baru soalnya baru. Ini baru, ini luar biasa. Langsung beli. Jadi biar teman-teman di sana dari penonton masuk Pak Eko sadar dari tadi saya gini aja saya mainin, saya mau pamer sebenarnya. Tadi saya diajak keliling sama Pak Eko. Saya terkesan banget, ternyata luar biasa banget MCC isinya. Saya kira hanya bangunan kosong dari luar, tampaknya bangunan kosong. Ternyata pas masuk ke dalam, wah luar biasa banget ya UMKM di dalam ini. Tadi ada yang sudah dijelaskan Mas Jo, ada dari makanan, ada dari snack-snack yang sudah siap ekspor bahkan sampai ke New Zealand ya. Ada gamenya tadi ya. Ada gamesnya dan juga ada studio musik yang juga teman-teman bisa pakai. Ada drum, ada semuanya lengkap di sini. Dan saya terkesan tadi sempat masuk ada fashion di dalamnya sana. Dan akhirnya saya terkesan dengan satu produk dari Mbak Zizi tadi, dari fashion designer yang luar biasa. Dan
karyanya juga sangat luar biasa yang ngapunten, sorry to say, saya tuh sangat jarang membeli brand dari yang seorang desainer yang saya kadang melihat tuh kayak terlalu over ya mungkin. Wah. Dengan Idealis. kombinasinya gitu, tapi ternyata Keren keren ya. banget, luar biasa, makanya saya tadi kayak gini aja Kayak nih. favoritnya warna gelap ya. Iya. Tapi mudah-mudahan masa depannya cerah ya Pak Eko. Tapi di kombinasinya ada songket, mungkin nanti saya akan lanjut komunikasi dengan Mbak Zizi biar bisa mengkombinasikan dengan batik Malang khususnya. Ini ada kombinasi, ada songket, terus di belakangnya ada kayak kain flanel gitu yang luar biasa banget, yang ternyata bisa dipakai untuk ready to wear, setiap hari bisa kita pakai dan luar biasa keren banget. Mungkin UMKM. nanti Selamat, Pak Eko. pas paripurna sidang bisa suruh Mbak Zizi buka pameran di sana. Oh iya, boleh. Nggak hanya Mbak Iya. Zizi, mungkin nanti fashion designer yang lainnya boleh kita kapan-kapan main ke Jadi, kantor ya. Mungkin makanya kita ngajak ke MCC itu para cewek nawa kreatif. Selain melihat, mereka langsung beli. Contohnya Mbak Kartika ini. Langsung beli, Mbak ya? Ya, langsung beli tadi. Langsung beli, langsung dipakai lagi Pak Eko. Ya, Mbak Kartika, Iya. ini kan saya ingin tahu pendidikan apa yang diajarkan di bidang usahanya tadi? Apa KTK, SD, Kalau SMP? saya kebetulan karena lulusan saya adalah pendidikan PAUD anak usia dini, Oh. jadi memang usaha saya menggeluti usia PAUD juga Pak Eko. PAUD ya? Ya, dan alhamdulillah saya ketemu dengan abang-abang, om-om saya di depan. Ada Mas Jo mengawali mula saya untuk terjun di organisasi, kemudian saya untungnya Di didampingi, IPMI ya, iya, oke. didampingi sama sekum saya, Sekum. sekum Hendy, Iya, alhamdulillah. iya. Dengan bantuan beliau-beliau, saya bisa bangkit terus mengembangkan usaha saya. Jadi Iya, saya iya. selain ada di pendidikan juga ada Usaha usaha kecil ya? Villa. Villa? Iya. cocok. Villa di Dau. Di Dau atau di Batu? Di Dau. Kalau saya ke sana nggak bayar ya? Enggak boleh, tinggal telepon. Wah ini Tadi Yang ada- bayar kalau nginep, Pak. Kalau Nanti kalau Pak Eko yang masuk requestnya incognito. udah jangan diterusin lagi. Bercanda ya Pak Eko ya. Bercanda. Jadi ini luar biasa karena Mbak Kartika ini pendidikan, juga ada usaha villa dan juga sebagai ketua HIPMI ya. Saya ingin tahu nih, selama menjabat ini mungkin ada beberapa usaha, misalkan sudah ada beberapa teman-teman anggota sudah dikolaborasikan, sinergi, kemudian mari kontribusi kepada daerah. Ini mungkin sudah ada beberapa yang sudah dilakukan. Siap. Contohnya apa Mbak Kartika kira yang bisa disampaikan? Jadi HIPMI ini sekarang keanggotaan kita kurang lebih ada 200 ya. 200 pengusaha di Kota Malang. Ada beberapa juga dari kabupaten juga ikut masuk ke kita. Tentunya kita setiap tahun, setiap generasi ketua itu biasanya kita mengadakan namanya forum bisnis, dan iya. ada business matching juga Pak Eko. Iya. Jadi kita mengumpulkan teman-teman mempresentasikan usahanya di bidang apa, lalu mana yang cocok kita langsung deal pada hari itu juga. Iya. Nah pada waktu itu saya juga sempat kolaborasi dengan Mas Hendy, sekum saya, dan dengan Mas Jo. Waktu itu kita pernah membuka usaha Padang ya, rumah Padang. Oh, yang mana itu? Pada waktu COVID kemarin tuh loh Pak Eko. Setelah Covid, setelah Covid. Pada COVID. Setelah Oh, COVID sebelum atau Covid. Sebelum waktu COVID. Oh. Waktu COVID Setelah kan buka tutup lagi. ya itu kan ya namanya usaha itu kan pasti ada naik turunnya. Iya. Memang kapan itu di awal luar biasa, omsetnya luar biasa, tetapi mungkin kurang fokusnya kita aja. Iya. Akhirnya kita beralih ke usaha lain. Sempat saya kolaborasi juga sama beliau-beliau. Waktu itu lagi zaman-zamannya Covid, kita buka namanya swab drive thru. Oh ya. Itu sangat luar biasa pada saat itu juga. Ada apa lagi Mas Hendy? Banyak Mbak. Banyak yang buka, banyak yang tutup Pak. Lebih banyak yang tutup. Artinya pada saat Mbak ini saya dengar-dengar mau beralih ke ketua baru nih. Apanya? IPMI-nya. Tipnya beralih ketua baru, makanya saya kemana-mana didampingin sama Oh, beliau ini. iya. Pak, aku juga bisa melihat ada clip on di sini. Ah. Nah, itu kan Masya Allah. ditumpangi sama yang sebelah sini. Oh, gitu Sama yang ya? sebelah sini juga. Biar kelihatan ya. Kolaborasi Pak. Iya. Iya, kolaborasi. Iya Mbak Kartika, jadi IPMI ini ternyata suatu organisasi himpunan pengusaha muda
yang ada di Malang ya, Ya. Mbak Kartika. Ini batas usianya berapa sih HIPMI itu? Batas usianya maksimal di 41. 41 ya? Iya. Itu masih disebut pemuda ya? Masih muda. Pak Eko masih bisa kan? Iya ya? bisa, saya 36. 36, masih cocok. Oke Mbak Kartika, jadi saya mengerti sehingga ada beberapa hal yang bagaimana sih kita berkontribusi terhadap daerah kita, yaitu Kota Malang dari sisi usaha, karena setiap orang itu kan bisa berusaha sesuai dengan dan bisa berbakti sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada yang dari usahanya, ada yang dari guru, ada yang semuanya bisa berkontribusi terhadap daerah. Terutama yang hadir pada hari ini semua adalah kaum muda di bawah 40. Ya. Kecuali maju nih sudah di atas 40 ya. Jadi kaget. Dan saya akan beralih ke Mas Hendy. Hendy ini adalah yang punya Fosco ya. Fosco ya Fosco, Pak. tetangga juga jarang ke sini. Jarang ke sini ya? Sudah pernah belum? Sudah beberapa kali Pak. Oh, beberapa kali ya. Ya. Alhamdulillah ini. Ini kayaknya menjadi penerusnya Mbak Kartika ini, makanya kemana-mana ikut ya. Iya. Bukan berarti mendampingi ya. Iya. Berdampingan. Berdampingan. Oh iya udah kan beda mendampingi dan Iya. berdampingan. Mas Andi, ini kan penerusnya HIPMI. Ini adakah visi ke depan? Saya melihat ini kan sekarang pergerakan ekonomi di kota ini kan sudah mulai hidup ya, Mas Ya, Jo. betul. Kemudian UMKM juga hidup, kemudian pelaku ekonomi juga hidup. Apa yang akan diambil dari HIPMI ini? Apakah nantinya itu bagaimana? Ini mungkin sudah punya visi ke depan. Gimana Mas Hendy? Ya, jadi perkenalkan nama saya Hendy Suryo selaku Sekretaris Umum HIPMI Kota Malang, Pak Eko. Jadi kalau beban yang dititipkan sama senior-senior saya ini cukup berat, yaitu Wah. mencetak pengusaha muda baru. Iya. Nah, jadi bagaimana caranya? Sudah 3 periode ini kami aktif di HIPMI Perguruan Tinggi namanya. Sekarang ada di 8 kampus yang tersebar di seluruh Kota Malang. Nah, itu kita melakukan pembinaan mulai dari business matching, terus kita temukan dengan investor, terus kita scale up usahanya. Nah, salah satunya adalah yang diceritakan Mbak Tika tadi, ada Padang Pop, ada kesehatan, semua itu berkolaborasi dengan teman-teman di perguruan tinggi dengan tujuan hanya satu, yaitu mencetak pengusaha-pengusaha muda baru. Nah, yang menarik adalah sebenarnya Mbak Tika, saya itu concern banget sama Pak Eko ini selalu bisa melihat visi di matanya anak-anak muda. Kayak tadi itu hari ini ketika kita turun di lift itu ada Mas Bayu. Nah, ternyata sudah ada perbincangan kolaborasi dengan Pak Eko. Nah, jadi visioner. Kalau orang tanya bagaimana visi anak muda Kota Malang, tentunya beliau jauh lebih paham dari saya mungkin ya. Oh, alah. Ini luar biasa. Ini jadi dibalik ini. Jadi didikan saya pas ini. Saya yang host malah. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Luar biasa Pak. Jadi itu bebannya adalah menciptakan pengusaha baru, dan saya rasa MCC ini tempat yang sangat tepat untuk kita memulai program-program tersebut. Ya, terima kasih Mas Andi. Jadi di Malang ini kan memang banyak pelaku ekonomi kreatif. Mungkin posisi HIPMI ini sama Kadin cukup berperanan nanti. Siap. Karena harus bisa jemput bola, kemudian bisa menginisiasi dan memotivasi dari ini kan tinggal memoles kayaknya ya, betul. dari para pelaku usaha itu ya. Betul. Dan di MCC ini memang kita tidak mencetak UKM, tapi mencetak SDM, yaitu entrepreneur, pengusaha baru. Kalau yang mikro diangkat menjadi kecil, kecil menjadi menengah, dan yang belum bekerja, belum punya kegiatan itu bisa diangkat, dilatih di sini. Ya. Dan nanti ya dari peran Kadin sama HIPMI lah mungkin yang mungkin bisa ya. Yep. Siap. Nah, gimana Mas Jo ini? Ini sebelum kita tutup nanti acara ini, Mas Jo mesti punya closing statement. Ya. Bagaimana Kadin kemudian kolaborasi dengan MCC, kemudian menunjang program Pak Wali Kota, biar nanti program Pak Wali Kota untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Malang ini semakin bagus. Bagaimana ini? Ya, betul. Bagaimana Mas Jo? Jadi konsepnya Pak Wali Kota tepat, dengan boys berkelas. Jadi nggak cuman Malang ini nggak cuman terkenal, tapi boys itu kan bukan hanya terkenal, tapi boys itu apa ya? Bukan sekedar keren, tapi emang lebih dari keren. Lebih dari keren.
dan berkelas bukan hanya sekedar dikenal, tapi memang punya peran sesuatu yang lebih penting. Makanya Boys berkelas ini tidak bisa berdiri sendiri, butuh eksekutif, butuh legislatif, butuh juga organisasi-organisasi seperti Kadin, HIPMI, partisipasi masyarakat, dan ada ekosistem yang sangat bagus, yang sangat subur di Malang ini, yaitu MCC. Dan ini menjadi satu wadah yang sangat-sangat bagus untuk kita sama-sama berpegangan tangan bagaimana meningkatkan perekonomian Kota Malang, sehingga dari dasar sampai atas ini bisa terjalin kerjasama, dan Kota Malang ini yang dilihat katanya barometer Indonesia itu bisa bukan hanya sekedar Malang ini barometer, tapi Malang menunjukkan taringnya bahwa bukan dikatakan orang, tapi kita menunjukkan bahwa kita ini barometer dari sisi ekonomi, kemasyarakatan, komunitas, semuanya. Dan ini butuh berpegangan tangan. Harapan saya Kadin, HIPMI, pemerintahan, dinas, dan MCC dan masyarakat, kita sama-sama fokus, bukan melihat ke bawah, tapi sama-sama melihat ke atas untuk Malang yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju. Wah, luar biasa Pak. nih. Jadi ini program Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota. Betul. Untuk mensejahterakan rakyat ini, Kadin ini harus berperan aktif berarti ya. Siap. Bersama-sama bergandengan tangan untuk menuju ke sana. Betul. Kita support program beliau, Pak Wali dan Pak Wali, untuk menuju Malang Boys berkelas. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Nah ini dari kaum gender ya. Kalau ini genset berarti. Saya ingin tanya ini dari HIPMI ini, program Pak Wali ini kan ada 10 program yang direncanakan kan. Ada ngalam laris, ngalam ricin, ngalam asik dan lain sebagainya. Ini HIPMI pasti dari program Pak Wali dan Pak Wawali, ini mungkin dari HIPMI perlu ada suatu harapan, kemudian suatu keinginan, apa sih yang harus dilakukan HIPMI untuk menunjang program-program Pak Wali dan Pak Wawali ini? Gimana Mbak Tika? Kalau dari yang sudah sempat saya dengar, maksudnya dari program-program yang sudah mulai dijalankan oleh Pak Wawali, salah satunya kan mengadakan event ya, 1000 event setiap tahun, itu luar biasa. Berarti kan paling tidak sehari itu harus ada 3 event ya, kalau dalam satu tahun dari 1000. Padahal ini sudah ada 200 event ini. Masya Allah, masuk Pak Eko. Berarti 200-nya sudah di Pak Eko semua. Luar biasa banget. Harapannya sih dengan adanya program dari 1000 event itu bisa bekerja samalah dengan HIPMI, karena HIPMI mempunyai UMKM yang sangat luar biasa, ada kurang lebih 200, dan harapannya juga HIPMI bisa support langsung dalam kegiatannya dari Pak Wali dan Wawali, khusus untuk karena tadi sempat bicara gender, karena saya wanita. Sangat luar biasa sekarang Pak Eko, wanita di Kota Malang, tidak hanya Kota Malang, bahkan tingkatan Jawa Timur, bahkan gubernur kita aja saat ini wanita lagi dan lagi. Satu-satunya ya gubernur ya? Iya, satunya wanita menjadi gubernur, dan ketua DPRD kita juga wanita. Dan alhamdulillah ketua HIPMI saya juga wanita. Walaupun sudah mau lengser. Ya, harapannya juga buat kaum muda di sana, khususnya untuk wanita. Sudah waktunya kaum wanita kita bangkit, mengambil kita peran semua kita semua peran. Harus bisa mengambil peran. Sudah waktunya kaum wanita menduduki posisi-posisi atas, bahkan sudah bisa kita buktikan semuanya bahwa kaum wanita saat ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Ayo bangkit, tunjukkan skillmu, tunjukkan kemampuan kamu, tunjukkan relasimu. Kita bisa maju berkembang bersama-sama, khususnya di HIPMI. Nanti untuk 41 tahun ke atas silakan ke Kadin. Berarti dengan wanita sejahtera rakyat terjamin. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Gitu ya. Gitu, mantap Pak Eko. Oke, terus terima kasih nih, kalau wanita ngomong ini laki-laki jangan banyak bicara ya. Harus kita terima apapun hasilnya. Kalau kata Pak Bambang Pacul, Pak, yang 2 yang nggak boleh dilawan. Orang baik sama wanita cantik. Jangan dilawan katanya. Jangan dilawan ya. Ya makanya nggak boleh banyak bicara nih. Benar. Oke Mas Andi, ini sebagai sekum dan nanti mungkin estafetnya Ketua HIPMI akan ke Mas Andi. Mungkin ada visi yang harus mendukung program pemerintah ini HIPMI ke depan.
bagaimana kira-kira? Ya, kalau kita sih kemarin dari program awalnya itu adalah GPS Impact. GPS Impact itu bagaimana HIPMI ini harus berperan. G yang pertama, bertumbuh bersama pemerintah, government. P, ketika ikut HIPMI secara personal kita juga harus tumbuh usahanya. Dan S, secara sosial kita juga harus usaha itu bisa membantu sekitarnya. Nah, dari GPS Impact ini yang dari era Mas Jo sampai sekarang akan terus kita terapkan, Pak Eko. Dan dalam harapannya kita juga ingin selalu berkolaborasi dengan pemerintah dalam apapun itu untuk kemajuan usaha teman-teman HIPMI serta usaha serta kemajuan Kota Malang pada umumnya. Gitu. Berarti harus terkumpul semua ya, nanti para pengusaha muda kayak harus sering-sering kumpul ini. Ah iya. Ya. Cocok. Ya, Cocok, gitu ya. Kadin juga diundang nih. Pengusaha tua. Pengusaha tua. Oke Mas Andi, jadi saya melihat tadi Nawa Kreatif bahwa ada Kadin, ada HIPMI, semua bersama-sama berkolaborasi, bergandengan tangan untuk membantu program pemerintah daerah. Program yang sudah dicanangkan oleh Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, bahwa program untuk menuju rakyat Kota Malang yang sejahtera dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga bisa mengaktifkan dan menghidupkan semua sektor ekonomi yang ada di masyarakat. Saya kira Malang akan semakin sejahtera. Begitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Kayaknya mau belanja lagi. Mau belanja lagi. Oke, Nawa Kreatif, terima kasih pada siang hari ini. Kami sudah berbincang-bincang dengan Ketua Kadin, Mas Rijo, Ketua HIPMI, Mbak Kartika, dan Sekumnya yang nanti estafetnya di Mas Andi. Sepakat bersama-sama untuk Kota Malang tercinta dan menuju Kota Malang yang boys berkelas. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam kompak, salam boys berkelas, dan sampai ketemu kembali di Modcast MCC Masuk Pak Eko. Terima kasih. Masuk Pak Eko.